Mengkudeta. Percobaan kudeta. Iya, merembut posisi. Oke. Merembut posisi. Presiden. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya, dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Ada narasi abis lebaran akan terjadi kudeta terhadap Prabowo. Ini mengerikan sih ini. Soalnya bocoran mengenai George Soros yang sudah menguasai 30 media itu jadi landasan bahwasanya saat ini propaganda sedang dilakukan. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah Saya kalau lihat video ini ya, teringat dengan film yang sudah diputar dulu ya, yang hari ini nggak boleh diputar lagi. Teringat saya sama film itu, film 1965. Iya, bukan saya bilang si Pak Sunarko ini dari kelompok 1965. Tapi modelnya seperti itu. Yang mana kita tahu sendiri, Pak Sunarko ini ya, mantan Angkatan Darat, purnawirawan dari Angkatan Darat. Dan Pak Prabowo itu dari Angkatan Darat juga, purnawirawan dari Angkatan Darat. Coba, yang buat huru-hara sesama Angkatan Darat. Coba lah dulu, mantan purnawirawan dari Angkatan Darat. Yang buat huru-hara dari Angkatan Darat. Coba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kelanjutan isu pemakjulan Prabowo karena dianggap tidak becus dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sudah bisa ditebak ya, banyak netizen sejak lama sudah menduga gitu ya, mereka yang selama ini mendesak agar Gibran dimakjulkan sebetulnya menginginkan Prabowo digulingkan gitu ya, cuma gayanya Gibran yang ingin diganti. Iya toh? Iyalah. Dan semakin kesini semakin kentaran ya tersebut karena mereka sudah merencanakan setelah lebaran ini katanya pemerintahan yang sah akan digulingkan. Waduh, ngeri kali ya kan. Dan ini sejalan ya dengan ramalan Hart Gumai beberapa waktu yang lalu yang katanya ada upaya penggulingan pemerintahan yang sah ya. Dan ini harus diwaspadai karena agen asing saat ini sedang sibuk menghasut rakyat untuk membuat kisruh di dalam negara Indonesia ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mengkudeta. Percobaan kudeta. Iya, merembut posisi. Oke. Merembut posisi. Presiden. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya, dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Bukan di tahun ini, di tahun depan. Belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei. Udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia. Mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini, ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi. Tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Oke. Itu yang bahaya. Kondisi Yang paling bahaya. Iya. Nah, pendapat lu masih banyak orang yang nggak terima konteks itu. Kenapa sih? Nggak banyak. Nggak banyak. Sedikit, nggak banyak. Tapi walaupun sedikit, ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Licik semuanya. Iya, kelompok-kelompoknya. Licik, jahat gitu loh. Gelap. Jadi walaupun sedikit tapi dia mencoba untuk melancarkan rencana ini gitu loh. Dan ini akan dijalankan sama dia di tahun depan.
Perkiraan kalau nggak meleset di tahun depan. Lu memikirkan seseorang sosok nih, Iya, kepikiran sama lu? iya. Seorang sosok. Kayak gimana bro? Iya. Sosoknya? Sosok yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepak, pernah punya jabatan Pernah punya jabatan? yang cukup tinggi di pemerintahan, terdekat orang-orang di sekeliling bapak juga, sekeliling circle politiknya ya, orang ini tinggi orangnya. Tinggi orang. Iya. Oke. Wah, siapa ini? Kalau dari wajah kebayang, Lu banyak nih ya? kebayang. Tapi Wow. nama belum tahu, belum dapat lu namanya. Ada, dapat. Ada namanya? Iya. Langsung muncul dia. Sosok ini langsung muncul. Oh. Ini yang muncul. Sosok ini yang muncul. Ini ntar ada di dalam nih? Iya. Circle politik Bapak Presiden ya. Oke. Ada kan dia? Oke. Dia ada di situ. Oke. Oh, yang lo masuk circle politik Pak Presiden, maksudnya Pak Presiden Prabowo ya? Iya. Circle politik itu maksudnya di dalam circle politik. Iya. Bukan di dalam internal dia, bukan? Bukan Iya. tahun ini. Ya, ini adalah ramalan Hart Gumai teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu yang memprediksikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak akan luput dari upaya penggulingan. Walaupun sebetulnya ya upaya guling-menggulingkan itu dalam sebuah pemerintahan adalah hal yang memang sering terjadi begitu ya. Intinya kita harus waspada. Mereka-mereka yang selama ini seolah-olah mengkritik pemerintahan, patut kita curigai bahwa sebetulnya mereka adalah agen asing yang memang sengaja ingin menggulingkan pemerintah yang sah melalui penggiringan opini publik, gitu ya. Jadi jangan mudah percaya dan jangan mudah diadu domba. Lanjut. Hai guys, bersama Bang Boy. Sunarko dengan narasi untuk mengkudeta memasukkan Prabowo ternyata bukan bergerak sendirian guys. Ada narasi abis lebaran akan terjadi kudeta terhadap Prabowo. Ini mengerikan sini. Soalnya bocoran mengenai George Soros yang sudah menguasai 30 media itu jadi landasan bahwasanya saat ini propaganda sedang dilakukan. Bahkan mengenai LSM ya yang kena siraman air keras malah digeser untuk malah ingin mengkudeta Prabowo. Ini berbahaya nih. Kita bahas kemudian resenya. Katanya setelah lebaran mau ada ini kuku dede tata. Apaan tuh? Kuku dede tata setelah lebaran. Emang ya? Kan si kakek biasa uangnya udah masuk mana-mana si kakek itu. Kakek ya, lu suka ngancurin perekonomian negara orang lu, kakek. Demen banget lu. Bukan kakek Sunarko, bukan. Kakek Sunarko ini adalah antek-antek menurut Bang Boy ya. Soalnya dia harusnya bisa menghormati Prabowo ya. Seorang Sunarko harusnya secara kemiliteran tidak boleh ada terucap untuk kudeta terhadap satu angkatannya gitu loh. Tapi tiba-tiba dia di momen ini berani untuk mengatakan untuk kudeta, memakzulkan. Makanya Bang Boy tampilkan dulu ya sebelum kita lebih luasin lagi. Ada dua kelompok yang siap menyatakan perang kepada Sunarko, termasuk bawahannya Sunarko guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satgas Tani Merdeka Indonesia. Saya mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah memajukan Bapak, bawa mundur saja. Menanggapi pernyataan atau statement dari Majen TNI Purnawirawan Sunarko ya, yang telah membuat gaduh atau mendiskreditkan Bapak Prabowo Subianto. Bahkan ada pernyataan meminta Pak Prabowo untuk mundur. Itu adalah hal yang kurang baik ya, apalagi Anda pernah menjadi Danjen Kopassus tahun 2007
dinasti Kopassus, ya, dari mulai era Pak Prabowo, termasuk di era Anda pun saya menjadi anggota Kopassus. Ya, saya sangat prihatin dengan pernyataan sikap Anda yang telah membuat gaduh di Republik ini. Ya, kalaupun Anda tidak merasa kebagian kue ataupun tidak mendapatkan cuan jabatan di era Pak Prabowo, jangan membuat gaduh dan nyanyi di sana sini. Tolong, apalagi Anda sudah tua lah, ya. Alangkah bagusnya kalau anggota purnawirawan ini semuanya guyu, ya. Jangan malah bentrok, membuat nyanyian-nyanyian yang kurang bagus. Kami berharap Indonesia ini tetap aman, tentram, dan sejahtera. Yes, bersama Prabowo Gibran 2 periode. Ini adalah salah satu mantan juniornya ya, dari seorang Sunarko. Ada lagi guys ya, juniornya lagi, speak up. Nah ini lebih ngeri ya, katanya setelah hari raya ini akan ada upaya pengancaman gitu ya Presiden untuk digulingkan. Waduh, ini menurut saya Polri gitu ya, itu harus segera melakukan tindakan karena hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan penindakan oleh aparat kepolisian. Baru setelah kejadian itu berlangsung gitu ya, baru aparat atau TNI ya bisa melakukan tindakan. Sebelum ada tindakan yaitu ranahnya ranahnya polisi gitu loh. Nah, karena kemarin TNI sudah mengibarkan bendera merah bahwa Indonesia dalam kondisi siaga 1 atau apa kemarin itu ya. Nah, maka menurut saya Polri seharusnya ya jangan menunggu terlalu lama gitu loh. Bahkan sampai ada pengancaman semacam ini. Ini gimana ini Polri? Waduh, jangan menunggu sampai kejadian. Iya tuh? Iya, lanjut. Waspada upaya penggulingan pemerintahan Prabowo Subianto. Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau manggil Bapak, sebagusnya sebelum dimanggilin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Akhir-akhir ini banyak sekali berseliweran narasi provokatif yang mengarah kepada upaya penggulingan rezim Prabowo. Dan teman-teman, saya hanya khawatir gerakan ini seringkali tidak organik. Ada yang menunggangi dan ada yang memiliki kepentingan di sana. Contohnya, ada kebocoran dokumen strategis dari sebuah LSM di Indonesia, sebut saja namanya Kurawal, yang mana itu adalah merupakan keterangan pendanaan asing untuk gerakan akar rumput dan juga pemuda di Indonesia. Dan lagi-lagi dibungkus dengan kata-kata demokrasi. Saya hanya khawatir kemudian dana yang turun ini disalahgunakan sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik di negara kita, kawan-kawan. Kawan-kawan, sekelas Rusia, India, dan Italia pun sudah mewanti-wanti tentang pendanaan asing ini, yang mana pendanaan asing yang disebutkan dan yang dimaksud untuk LSM di Indonesia ini adalah turunnya dari George Soros. Teman-teman juga pasti tahu siapa itu George Soros. George Soros itu memiliki keterlibatan langsung terhadap kerusuhan 98 dan juga beberapa gerakan-gerakan sipil seperti revolusi warna yang berada di benua lain. Tujuannya mungkin memang baik, namun isi kepala manusia kita tidak akan pernah tahu. Mungkin bisa jadi disalahgunakan oleh suatu lembaga yang mungkin memiliki kepentingan atau tendensius kepada pemerintahan yang saat ini sedang memimpin, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, untuk itu marilah kita meningkatkan kesadaran akan cinta negara ini. Harus dipahami dan disadari tidak ada makan siang yang gratis. Walau bagaimanapun didanai, tetap kita harus patuh kepada pemberi dana. Untuk itu, tetap waspada, jangan mau termakan propaganda asing. Ingat, negara Indonesia ini kaya, semua ada di sini, tentu saja pihak asing akan tergiur dan memiliki kepentingan di sini. Indonesia merdeka karena persatuan dan kesatuan serta perjuangan tanpa henti. Untuk itu, teman-teman jangan mau dipecah belah oleh propaganda asing, apalagi hanya diiming-imingi dengan uang. Nah, pokoknya begini Mbak ya, Mbak Ririn yang saat ini mukim di Padang gitu ya, orang Jawa lahir dan besar di Padang gitu.
ya kita memang harus waspada, tetapi sesuatu yang sudah jelas ya, misalnya provokatornya siapa, si kumis, nggak usah diwaspadain, langsung aja ya kan, pegang ya kan, kemudian tangannya telikung ke belakang, ikat, cukur kumisnya, iya itu si kumis itu walaupun saat ini belum makar, itu sebetulnya sudah bisa diterapkan undang-undang penghasutan gitu loh. Menghasut rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu harus dipotong itu kumisnya biar waras otaknya. Ya, lanjut. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah Saya kalau lihat video ini ya, teringat dengan film yang sudah diputar dulu ya, yang hari ini nggak boleh diputar lagi. Teringat saya sama film itu. Film 1965. Iya, bukan saya bilang si Pak Sunarko ini dari kelompok 1965. Tapi modelnya seperti itu. Yang mana kita tahu sendiri, Pak Sunarko ini ya, mantan Angkatan Darat. Purnawirawan dari Angkatan Darat. Dan Pak Prabowo itu dari Angkatan Darat juga, purnawirawan dari Angkatan Darat. Coba, yang buat huru-hara sesama Angkatan Darat, coba lah dulu. Mantan purnawirawan dari Angkatan Darat, yang buat huru-hara dari Angkatan Darat. Coba lah. Apa nggak teringat dengan masa lalu, masa silam itu? Track record mulu udah jelek, Pak Sunarko. Ya, nggak ada yang kau torehkan untuk bangsa ini. Prestasinya nggak ada. Malah dulu waktu kau aktif, pulang dari mana itu? Dari Aceh ya? Operasi dari Aceh apa dari mana? Buat masalah kau. Berapa pucuk senjata? Siapa yang menjamin kalau bukan Pak Luhut Binsar Panjaitan? Kalau tidak ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, habis kau dihukum sama negara. Negara memproses kau. Tapi apa? Di situ kau ada pertolongan dari tangan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Seharusnya bisa kau kaji itu lebih dalam. Jangan karena hari ini kau nggak dapat posisi, kau mencak sana mencak sini, teriak sana teriak sini, ingin memakzulkan Pak Presiden. Di awal Mas Gibran yang ingin kau makzulkan, ya. Kami rakyat Indonesia yang waras, ya, menebak, tebakan itu semua benar, ya. Pastinya nanti ke situ, ya. Pada akhirnya benar kan? Akhir cerita yang ingin sebenarnya kalian makzulkan itu bukan Mas Gibran, tapi Pak Prabowo. Benar hari ini kan? Kalian mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Saya aja yang bukan pemilih Pak Prabowo 2024. Tidak ada ingin ikut-ikut kalian itu. Sekali lagi saya sampaikan. Gara-gara omonganmu ini kumis, ya. Kami sesama anak bangsa di media sosial ribut. Ya. Seharusnya mantan purnawirawan itu bisa membangun. Dari cara ngomong itu membangun. Ayo sama-sama kita bangun. Apalagi ya Anda seorang mantan purnawirawan. Beri contoh yang baik untuk generasi penerus. Ayo mari sama-sama kita bangun. Jangan karena nggak dapat posisi kedudukan Anda seperti ini. Jangan begitu. Itu manusia rakus tamak itu Pak Kumis. Ya, buang rasa sakit hatimu. Ya, kaji, berkaca coba. Apa yang udah ku buat dulu? Itulah yang ku dapat. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Itu sudah janji Allah. Ya, hari ini kau belum dapat. Ya sudah, kau jalani aja. Jangan kau kejar kali. Harta itu jangan kau kejar kali, pangkat itu jangan kau kejar kali, Kumis. Sadar diri kau. Wah, itu apa yang kau tanam itulah yang kau dapat. Itulah janji Allah. Wah, sepakat ya. Tapi saya kurang begitu sepakat jika perbuatan buruk di dunia itu hanya diceramain dengan balasan-balasan di akhirat nanti. Kalau di dunia tidak dikasih alasan, ya gak dikasih balasan, ya untuk apa gitu loh, gitu. Jangan kita itu terlalu terlalu merepotkan Tuhan lah. Dikit-dikit biarlah Tuhan yang membalas, nanti balasannya di akhirat. Kasihan Tuhan lah ya, terlalu banyak tugas. Kalau kita bisa membalasnya, ya udah kita balas di dunia aja, ya kan. Pegang, ikat tangannya, ikat kakinya, cukur kumisnya, ya toh. Iya, biar waras otaknya tuh. Lanjut. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah Woi, Sunarko, lu kan prajurit, tahu aturannya, tahu nggak? Kalau lu nggak suka, nggak ini, lapor ke DPR itu. Jangan main ngoceh-ngoceh, kau provokator kau namanya itu. Orang rakyat udah percaya sama Prabowo.
Kau aja yang nggak ini, karena kalian kalah tuh. Kalian mau berkuasa aja kau, goblok kau. Orang berkuasa tuh berarti rakyat, bukan bikin-bikin fitnah, provokasi. Soeharto selama 30 tahun nggak ada masalah dia tuh, walaupun nggak bisa kerja dia. Ini baru 5 tahun, 2 tahun belum ini udah kau minta hasilnya kau. Narko, goblok kau. Udah bang, santai aja bang ya, bikin konten jangan terlalu emosi apalagi ini bulan Ramadan. Oh, udah Muharram ya, udah hari raya tadi ya, ya iyalah. Gini aja bang ya, kita sebagai rakyat Indonesia harus pandai-pandai memfilter diri dan waspada terkait upaya-upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing melalui agen-agennya di dalam negeri ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang di bagian depan tadi, orang yang semacam itu ya cukup ditangkap, ya ikat tangannya, ikat kakinya, langsung cukur kumisnya ya, karena seperti banyak seloroh yang disampaikan orang-orang tua kita dulu. Biasanya orang yang kumis dan jenggotnya panjang itu pola berpikirnya pendek. Karena nutrisi yang seharusnya itu sampai ke otak itu dimakan oleh kumis dan jenggot. Makanya harus dicukur itu kumisnya, si kumis itu ya, biar waras. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.